Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was shahada anta takum baina ibadik fima kanu yakhtalifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, calon-calon penghuni surganya Allah, jamaah Masjid Muhajirin yang semoga Allah senantiasa berkahi dan Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan subuh yang sangat mulia ini, kita masih selalu istiqomah untuk menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarannya beliau, sunnah-sunnahnya beliau, dan semoga kelak di yaumul mahsyar mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga bersama beliau dan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas dua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu termaktub di dalam surat Ibrahim di ayat 24 dan di ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatafakkarun. Ayat ini kita tadabburi karena penting mengingat kondisi kita hari ini sedang berada dalam ujian yang cukup berat. Ujian itu bukan hanya sekedar persoalan-persoalan yang kita lihat, gunung meletus, longsor, banjir bandang di mana-mana, pesawat jatuh, kemudian pandemi yang sedang mengganas kembali di berbagai wilayah, bahkan Jawa Tengah, di Solo itu zonanya sudah zona merah, Jakarta zona merah. Itu memang ujian, tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa dahsyatnya ujian orang-orang di akhir zaman. Ya, badiru bi amal fitanan kaqita'ili mutliman yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'ud dinara arad dunya. Maka Nabi SAW menyerukan kepada kita, bersegera, bercepat-cepatlah kamu untuk beramal soleh,
sebelum datang masa fitnah ujian yang sangat dahsyat yang akan menimpa kepada kalian. Kalian sore beriman, paginya beriman, sorenya sudah kafir, dan bahkan sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir, dan orang-orang akan menukarkan agamanya dengan dunianya. Ujian yang menimpa kepada umat manusia di akhir zaman ini yang paling berat adalah ujian iman, Bapak Ibu. Kalau ujian dunia, kalau sabar, insya Allah dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah dan akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah dan ujian itu, dan mudah-mudahan masuk surga. Tapi bagi yang imannya tipis, bahkan tak ada imannya, bagaimana dengan kondisi yang hari ini kita hadapi? Dia akan menghadapi dengan apa? Tawaran demi tawaran silih berganti untuk menggadaikan akidah yang ada, sehingga tidak sedikit berguguranlah iman-iman mereka, lepas dari dada-dada mereka, menjual agama mereka dengan dunia yang sangat kecil. Mereka celaka dunia dan celaka akhirat selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, mari kita sejenak hayati betul ayat yang saya bacakan tadi di surat Ibrahim di ayat 24 dan di ayat 25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin thayyibatin asluha. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke dalam tanah yang sangat kokoh, kemudian batangnya menjulang ke atas yang sangat tinggi. Kemudian pohon itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil setiap saat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia senantiasa mengingat. Mari kita bersama imani dulu ini ayat Bapak Ibu dalam surat Ibrahim. Kalau sudah kita imani di dalam jiwa, di dalam dada kita, dalam hati kita, mudah-mudahan nanti akan lahir yazidu ala iman, akan naiknya iman kita. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan-perumpamaan seperti kalimat yang baik dengan pohon yang baik? Ma'asyiral muslimin, pohon itu terdiri dari akar, batang, kemudian buah. Ciri pohon buah itu seperti itu. Tapi yang paling menentukan seluruh pohon dimanapun pohon berada, yang paling menentukan kualitas itu sejauh mana akarnya itu menghujam ke dalam tanah. Karena kalau tidak, ya, dia tidak akan mampu menopang daripada batang tersebut, sehingga ketika terjadi guncangan, terjadi angin, dia akan tumbang segera dan tidak bermanfaat sebelum diambil hasilnya atau buahnya. Begitu juga manusia ini, yang paling menentukan adalah iman yang ada di hati ini. Inilah akar. Kalau akar ini baik, maka seluruhnya akan baik. Ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha amaluhu fa idza fasadat fasadat jasaduhu ala wahya qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, maka seluruh kehidupannya, tubuhnya akan baik, jasadnya akan baik. Akan tetapi apabila sekerat daging yang ada di dalam tubuh kita ini buruk, maka seluruhnya akan buruk. Apakah itu yang sekerat daging? Yaitu qalbu, hati, tempatnya tumbuhnya iman, tempat tumbuhnya akar keimanan. Semakin iman kita kuat, Bapak Ibu, maka semakin kuat pula kita akan menghadapi ujian demi ujian apapun. Sehingga yang ada adalah kepasrahan, ketergantungan kepada zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Tapi kalau tidak kuat akar ini tumbang. Berserakan tuh kaum muslimin hari ini di mana-mana. Tumbang. Sedih. Tapi itulah fenomena di akhir zaman. Sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu kemarin. Indonesia jamaah haji terbesar di dunia. Bukan Indonesia terbesar jamaah haji di dunia. Jamaah umroh terbaik dan terbesar itu ada di Indonesia. Ya. Masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia. Lembaga kemanusiaan terbaik dan terbesar itu ada di Indonesia. Korupsi terbanyak. Jawab Bu. Indonesia. Ahli maksiatnya Masya Allah. 53% penduduk Indonesia Muslim terbesar di dunia nggak bisa membaca Al-Quran. Berarti ada 100 juta lebih penduduk Indonesia yang mengaku Muslim nggak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan, pintu pertamanya iman itu dari Al-Quran. Wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang menggerakkan iman, yang menaikkan level iman itu adalah ayat. Bukan dangdut, bukan lagu pop itu menaikkan iman. Tidak ada cerita. Bergurau di kafe-kafe menaikkan iman, tidak ada. Yang menaikkan iman ada idza tuliyas alaihim ayat. Ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Maka bibit-bibit iman itu harus kita semai, harus kita sirami, harus kita pupuk. Sebagai seorang muslim kita sudah mengaku Islam, berarti ada bibit baik sebetulnya. Bibit yang baik itu akan diapakan? Kalau dibiarkan dia akan punah, gersang, mati. Itulah tumbuh-tumbuhan. Sama dengan iman yang ada sebagai seorang muslim yang ada ini, kalau dibiarkan, yang akan menempati adalah hawa nafsu, syahwat. Keinginan syahwat itu hanya persoalan-persoalan yang remeh, sampah yang akan ditinggalkan dunia ini. Sementara orang beriman mengejar akhirat yang seluas langit dan bumi. Maka dia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini visi profilnya orang beriman itu, dunia kecil, akhirat besar. Maka dia bersegera untuk mengejar surga yang seluas langit dan bumi. Dan ini dicirikan sebagai profilnya orang-orang beriman dan bertakwa. Maka iman itu ada qaulul amal, qaulul qalb, ya, qaulul qalb wa amalul qalb. Ada qaulul lisan wa amalul lisan wa ada amalul jawarih. Saya ingin terangkan yang tepat ini. Ini penting karena ini unsur pertamanya. Jadi bangunan ini kalau pondasinya rapuh, maka akan rapuh seluruh bangunan yang ada di atasnya. Ya, betul itu. Sama rumah tangga itu, kalau pondasi agamanya itu jelek, maka rumah tangga jangan berharap menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah. Karena dibangun berdasarkan bukan dari agama, tapi dibangun bukan dari iman, tapi dibangun dari dunia dan kecantikan. Maka rumah tangga itu cuma hanya sekedar rumah tangga yang membangun rumah, punya kendaraan. Kemudian rumah tangga yang hanya bisa punya ya kehidupan, tapi sebetulnya mereka sedang mimpi yang buruk. Kenapa? Keluarganya tidak dibangun berdasarkan visi besarnya untuk bertemu di surga. Sehingga banyak orang-orang yang hari ini rumah tangga tertipu sebetulnya. Karena apa? Hari demi hari yang dibahas adalah dunia. Tidak pernah membahas tentang akhirat. Tidak pernah mereka berbicara tentang masuk surga bersama-sama. Yang dia bahas nanti kamu kerja di mana. Ya, kalau kamu sudah begini, keberhasilan selalu diukur dari materi. Tidak pernah mereka membahas keberhasilan itu ya
dibahas dari sisi akhirat. Ada satu kisah ini Bapak Ibu, kisahnya menarik ini. Ditulis oleh Dr. Nasir Ulwan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Seorang ulama besar yang konsen menulis tentang bagaimana pendidikan anak di dalam Islam. Jadi dulu di dalam Bani Umayyah itu ada dua tokoh besar, pemimpin besar. Satu Abdul Malik bin Marwan, satu Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Sosok dua ini terkenal. Ya, sedikit cerita saja, ini panjang sebelum ceritanya. Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah, itu mewariskan anaknya 1 juta dirham. Berarti kalau diangkakan rupiah 2,5 triliun satu anak dapatnya. Sementara Umar bin Abdul Aziz seorang ulama yang paling wara', juhud, takwa, orang yang paling dekat dengan Allah. Fatimah istrinya adalah seorang raja yang kaya raya, begitu beristrikan dengan Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang wanita yang sangat sederhana karena dia pengen surga, bukan pengen sekedar dunia. Warisan anaknya dari 11 anaknya masing-masing cuman mendapatkan setengah dirham, 1.250.000. Jauh enggak dengan yang pertama tadi Bapak Ibu? Jauh enggak? Hari ini kan begitu Bapak Ibu. Kita lebih takut meninggalkan putra-putri kita ini urusannya dunia. Maka sebelum dia ini tumbuh besar, kita sudah Masya Allah berupaya siang dan pagi bagaimana mensejahterakan, membahagiakan putra-putrinya yang dipikirkan peninggalan warisan dunia, bukan warisan agama. Tengoklah, demi putriku, demi masa depan anakku, demi meninggalkan agar mereka nanti sejahtera, banyak bla 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 bla. Abdul Malik bin Marwan yang anaknya satu masing-masing mendapatkan 2,5 triliun, ini semuanya jadi fakir, miskin semuanya akhirnya besarnya. Bayangkan kalau sudah orang kaya, bapaknya, anaknya akan foya-foya biasanya. Sementara Umar bin Abdul Aziz yang hanya diberikan warisan masing-masing 11 anaknya. Ya, kalau Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya dari Umar bin Khattab, anaknya dari Qasim. Ya. Semuanya anaknya ini berhasil menyandang gelar hafidh dan hafidah, penghafal Quran semuanya dan kaya raya semuanya. Mestinya yang miskin ini ibu-ibu, bapak-bapak cuman 1.250.000, 2,5 triliun. Kalau untuk modal ini lebih. Tapi keberkahan inilah yang akan menjadikan mereka ini akan dijaga oleh Allah. Ifadillah yafatka, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ini yang paling penting. Yang ditanamkan 11 anaknya Umar bin Abdul Aziz itu akhirat. Maka ketika akhirat yang dikejar dunia ikut, yakin. Tapi kalau mengejar dunia fata morgana, akhirat ditinggal, rugi. Dunianya tak dapat, amilatun nasibah tasla naron hamia, bercapek-capek dunia letih, akhir ujungnya masuk neraka jahanam. Naudzubillah min dalik. Kan banyak orang hari ini amilatun nasibah tasla naron hamia, berletih-letih, bercapek-capek mengejar dunia yang tidak ada ujungnya. Tapi dia tidak pernah berpikir mengejar akhirat yang luas sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Maka Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama. Iman itu kan sudah disampaikan banyak ustaz. Tasdiqu bil qalb wa iqraru bil lisan wa amul jawarih. Jadi iman itu terbagi dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah qalb. Maka qalb ini yang paling menentukan. Kualitas yang paling menentukan iman kita itu ada di dada ini, di hati ini. Maka ada perkataan hati, ada amalan hati. Ya, jadi iman itu ada perkataan hati, ada amalan hati. Ada perkataan lisan, ada amalan lisan, ada pelaksanaan anggota tubuh. Itu iman itu sempurna. Itu seluruh 17.000 ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat 3 ini tidak dipertentangkan.
Maka itu adalah al-aslul iman. Apa yang dikatakan qaulul qalb, perkataan hati, tasdik. Tasdik itu membenarkan. Apa yang dibenarkan? Seluruh berita dari langit yang termaktub di dalam Al-Quran. Semua apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, sunnah yang dilakukan beliau itu menjadi panduan. Selama orang beriman mengakui, meyakini Al-Quran dan As-Sunnah sebagai segala sumber kebaikan, maka itu iman. Tapi kalau ada orang mengaku beriman, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan isi Al-Quran, tapi lebih percaya dengan selain Al-Quran, maka imannya cacat. Maka itu akarnya itu sudah kena virus yang sebentar lagi akan tumbang. Yakin itu. Coba kalau ibu punya tanaman mulai layu itu, ditengok itu akarnya kenapa itu? Apa enggak disiram atau kena jamur? Masa dikit-dikit kata ini? Al-Quran enggak kata ini. Saya lebih yakin dengan ini daripada ini. Kacau. Ini hudalinasi wa bainati minal huda wal furqan. Tidak ada cacatnya satupun. Akan berbicara apa ini? Kalau ada musibah ini solusinya apa? Ini. Gak pernah dikaitkan corona, gak pernah dikaitkan musibah dengan Allah. Gak pernah. Belum pernah ada cerita Bapak Ibu, seluruh bangsa Indonesia, rakyatku, musibah terjadi di mana-mana, mari dekatkan diri kita kepada Allah. Gak pernah dengar kata-kata itu, belum pernah dengar saya. Ada yang kayak gitu? Andai kan kayak gitu, saya pilih nanti itu. Gak pernah dikaitkan kepada Allah, padahal semua itu adalah ketentuan dan takdirnya Allah. Iman itu ada 6, berbicara iman kepada Allah, takdir diterakhirkan. Kenapa? Agar semuanya itu percaya bahwa segala sesuatu itu ada takdirnya dari Allah. Kalau Allah gak menakdirkan, tidak bisa. Apa sih kemampuan kita Bapak Ibu? Lemah. Setruk aja udah gak bisa apa-apa. Iya enggak? Mau melawan takdir Allah, nggak mampu kita, lemah. Bukan hanya mengakui, meyakini, tapi al-ilmu, mengilmui. Iman itu agar tumbuh, akar itu agar tumbuh, maka mengilmuinya. Diilmui agama itu, iman itu diilmui, belajar. Fa'lam annallahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berarti berilmulah dulu. Nah, begitu loh. Belajar Islam itu diilmui. Kenapa sahabat itu dulunya adalah manusia-manusia yang nggak ada manfaatnya? Kalau orang nggak ada iman tuh nggak ada manfaatnya. Bapak Ibu, apa yang dimanfaatkan? Apa kalau kita ini menanam pohon tumbuh tapi nggak ada hasilnya, buah nggak pernah? Orang tuh kalau nggak ada beriman, nggak ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Paling jadi pegawai di kantor cuma berapa tahun, itu pun korupsi, menjengkelkan. Artis-artis yang goyang-goyang itu, wanita-wanita yang mengeluarkan auratnya itu yang menjadi ukurannya. Kalau nggak ada iman, dunia aja itu. Nanti di akhirat dia dicelupkan di neraka itu kok. Ayatnya sudah jelas. Iman inilah yang akan menentukan kehidupan akhir kita. Maka ketika kita disemai oleh Allah, diberikan iman ini, dijaga, disemai terus agar iman itu terus terjaga. Masya Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhi hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, laki-laki dan perempuan, iman dia, beramal karena iman tadi, maka Allah akan berikan kebaikan dia, kebaikan. Ucapannya baik, pergaulannya baik, suami istri baik, pendidikan anaknya baik, muamalahnya baik, hartanya halal. Insya Allah itu iman. Kalau nggak ada iman, yang dibawa pulang harta yang haram. Pendidikan anak bukan pendidikan akhirat. Rusak semuanya. Anaknya keluar di malam minggu terserah, nggak pakai jilbab,
mengumbar aurat, terserah. Kenapa? Bapak ibunya nggak ada iman. Ketika tidak ada iman, maka dia tidak akan mendidik dengan cara iman, tapi mendidiknya cara hawa nafsu. Bentak-bentak, goblok, bodoh. Anaknya digoblok-goblok, anaknya dibodoh-bodohkan. Dasar tolol kamu, anak kambing kau, anak kambing. Tadi bapaknya kambing sama ibunya itu. Ya kan begitu, kita sering dengarkan bahasa-bahasa itu akrab di telinga. Di mana coba membimbing anak akan menjadi qurratul ayun, anak soleh dan soleh, caranya sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Pokoknya kalau nggak menggunakan Islam tidak baik. Karena Islam ini panduan, Al-Quran panduan, Sunnah panduan, jelas panduannya dan berhasil gitu loh. Mau melihat yang mana coba? Rasul dalam waktu yang sangat singkat 23 meluluskan 140 ribu sahabat terbaik di muka bumi. Tidak akan terulang sepanjang masa, nggak akan terulang kembali manusia terbaik. Disebutkan oleh Allah kuntum khaira ummah, itu maksudnya sahabat. Sebaik-baik umat itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Hatinya disentuh pertama kali. Yang dulu hatinya tidak kenal Allah, disentuh iman, ditarbiyah, dididik imannya ini. Sehingga ketika imannya ada, insya Allah Umar, siapa macam-macam aku sembelih kau. Begitu hebat. Mu'ad bin Afra dan Mu'ad bin Jamu, anak 13 dan 14 tahun. Iman tumbuh besar, dididik di atas iman. Tanya sama Mu'ad bin Jabal, ya paman, mana namanya Abu Jahal itu? Tuh, Abu Jahal itu gembong kafir Quraisy. Ada apa urusan kamu dengan Abu Jahal? Akan aku tebas lehernya dia itu, karena dia telah menyakiti Rasul Muhammad SAW, kekasih saya. Bayangkan di perang Badar, anak kecil ini mau bawa pedang aja masih keberatan. Betul-betul tumbang tuh di atas kuda. Siapa yang menumbangkan? Dua anak putra kecil-kecil ini. Masya Allah, kenapa iman tuh tumbuh subur di dalam hatinya anak kecil ini. Hari ini coba, udah berkumis berjenggot nangis. Apa nangisnya? Bukan mikirkan umat Islam, bukan mikirkan keadaan umat Islam. Yang dipikirkan tuh berjenggot dan bernangis tadi itu terseduh di rumah itu, di kamar itu, umurnya sudah 25 tahun, apa? Putus cinta. Menangisnya putus cinta, malu. Sahabat-sahabat kecil dulu itu menangisnya nggak diajak perang. Ya Rasul, saya sanggup untuk berperang. Jangan, kamu masih kecil. Dulu begitu hebatnya para sahabat-sahabat Nabi. Anak-anaknya dulu, bapak-bapaknya ini manusia-manusia yang gak bermanfaat ketika belum ada iman. Begitu tersentuh iman, Masya Allah, mereka menjadi pembela-pembela agama Allah. Mereka menjadi garda terdepan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang merubah itu iman. Tumbuh di hatinya subur. Dipupuk, dididik oleh Nabi SAW dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa ma'rifah, kemudian tasdik al-ilmu, qaul qalb tadi, ma'rifah, mengetahui, diketahui betul, dipelajari sungguh-sungguh. Agama ini harus ada porsinya untuk belajar sungguh-sungguh. Bila perlu itu kita koleksi Ibnu Katsir, fikih wanita, sirah nabawiyah. Di rumah kita tuh kalau ada buku satu-satu, hadis Bukhari satu, sambil daripada ngalamun. Sekarang Masya Allah waktunya dibuka HP itu berapa jam gitu loh. Sedih saya melihat sekarang kakek-kakek, nenek-nenek pegangnya HP Android, cuma sambil senyum-senyum. Padahal kematian maut sudah mendekatinya gitu loh. Tapi sibuk dengan HP. Coba kalau kita konsen lah, 1 tahun itu kita bisa membaca 50 buku saja, itu luar biasa, dapat ilmu banyak. Orang pengen, coba gini lah Bu, Bapak Ibu, gini. Kita punya kendaraan baru, pasti ada panduan. Ada enggak panduan untuk menggunakan kendaraan itu? Ada. Cara menghidupkan sen di mana, semuanya ada itu panduannya. Sehingga ketika kita mengendarai mobil itu atau motor kita itu selamat. Karena apa? Kita sudah membaca panduan. Di jalan-jalan juga ada rambu-rambu lalu lintas agar semua itu menyelamatkan. Lah kita umat Islam akan kembali kepada Allah, akan semua diminta pertanggungjawaban. Panduannya Al-Quran dan Sunnah nggak dipakai panduannya. Nggak pakai panduan hidupnya. Hawa nafsu. Panduannya hawa nafsu.
Di mana coba kalau panduannya hawa nafsu? Kan rusak. Panduannya ini Al-Quran dipelajari, diketahui, diamalkan. Cobalah. Jangan pelit-pelit lah. Mungkin dia akan menjadi penghali surga. Kita gini aja lah mengajak. Layakkah saya ini menjadi ahli surga dengan hidup saya seperti ini? Dengan amal yang sedikit ini. Kalau layak enggak gitu loh. Kalau belum layak, yuk kita layakkan tahajudnya di mana. Itu dari ilmu. Kenapa kita sholat tahajud? Ada ilmunya. Ya, tambahkan nanti sholat duhanya, macam-macam semua itu ada ilmu. Baik, kemudian ada amalul qalb. Ya. Tadi qaulul qalb asyhadu alla ilaha illallah. Itu nanti hati dulu. Qaulul qalb. Sudah tasdik wal ma'rifah mengetahui wal ilmu kita mengilmui. Kemudian ada amalan hati. Apa ada amalan hati itu? Ini penting. Maka berangkat dari sinilah nanti akan kokoh batang iman itu, terpaan ujian apapun tidak akan menggoyahkan. Sama akar yang kuat, pohon yang kuat, tumbuh tinggi menjulang, badai apapun dia akan bisa. Sebagaimana pohon-pohon kelapa, bagaimana pohon-pohon kurma yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kokoh dengan terpaan apapun dia nggak akan tumbang. Kenapa? Akarnya sudah kuat. Maka amalan hati itu satu niat. Apapun amal perbuatan kita ini kalau sudah salah diniat, salah semuanya Bapak Ibu. Karena iman yang menentukan itu. Ya, sholat. Kenapa? Coba Ibu bacalah. Di dalam Al-Quran tidak usah jauh-jauh. Dari surah Al-Baqarah di pertama. Berbicara alif lam mim dalikal kitabul la raiba. Berbicara orang beriman bertakwa itu porsinya sedikit. Kemudian berbicara tentang orang kafir agak sedikit. Tapi berbicara orang munafik itu porsinya belasan ayat. Kenapa orang munafik itu menjadi salah satu di antaranya yang paling ditakutkan. Bahkan dia adalah asfal minan nar. Keraknya neraka yang paling bawah itu diisi orang munafik. Itu cacatnya di mana? Sholat. Mungkin paling depan sopnya. Zakat, mungkin zakat. Sedekah. Haji, iya. Umrah, berulang-ulang. Pecinya kemana pun tidak pernah lepas. Tapi cacatnya di iman. Kenapa? Allah mengatakan, Allah membongkar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hatinya itu ada penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Apa penyakitnya itu? Kalau berbuat itu niatnya bukan karena Allah. Niatnya ingin dipuji. Itu orang munafik. Kalau sudah begitu Pak, berat Pak, beramal itu kalau bukan pondasinya iman yang tadi niatnya karena Allah. Capek. Hanya minta pujian manusia aja kemana-mana kalau gak dipuji. Gak semangat dia berbuat tuh. Pengajian kalau gak dipuji, sebut dulu namanya, baru semangat. Infak ditengok dulu, ada gak kira-kira yang melihat saya? Ketika dibacakan, Bapak Haji telah menyumbangkan semen ke masjid, muhajirin sebanyak 100 sama saya. Nah, masa saya disebut mantap nih. Hati-hati tuh, ujub tuh. Niatnya untuk apa itu? Kalau motivasi boleh. Tapi kalau untuk niatnya dipuji, hati-hati. Habbaan mansura, nanti amal itu seperti debu yang ditebarkan. Kosong. Hati-hati betul. Maka itu ada di iman, itu ada di sini. Niat, mahabbah, cinta. Makanya akarnya itu yang paling kuat. Biasanya pohon itu ada 3 itu kok. Satu ke sana, satu ke sana, satu baru akar kecil-kecil. 3 itu yang besar-besar itu menopang. Apa yang besar itu? 4, ya. Timur, barat, selatan, utara, ya. 4 ini yang paling menentukan, ya. Perhatikan itu. Ada an-niyah, al-mahabbah, ar-roja, al-khauf. 4. Baru nanti ada tawakal, ada sabar. Itu hati semua, isinya itu hati. Ya. Yang 4 tadi sudah sebutkan niat, mahabbah, cinta. Kalau hati ini sudah tumbuh imannya baik, ada kecintaan, mengetahui tadi, mempelajari tadi, ya, mengilmui tadi, meyakini tadi, maka tumbuh al-mahabbah, cinta. Ibu dulu kalau mau menikah sama istri, ibu kok menikah sama istri, bapak menikah sama istri, dikenali dulu itu ciri-ciri calonnya itu. Di mana tinggalnya, siapa anaknya,
Ya Pak ya. Kan kalau sudah kenal dia, diketahui mana tempat tinggalnya, anaknya siapa, dipelajari betul sifat-sifatnya, rasa cinta akan datang dia ke orang tuanya. Ya mau cinta kepada Allah nggak tahu, di mana mau cinta. Ya Pak Dirman ya. Siapa yang dulu cari istri dapat sembarangan di jalan-jalan? Nggak lama biasanya itu. Tapi kalau yang langgeng-langgeng sampai kakek nenek ini biasanya bapak dulu cermat betul. Setahun itu udah dipandang dari jauh, ini calonku ini. Mahabbah, kalau ada cinta, Masya Allah, kalau sudah cinta tumbuh di hati, akan menggerakkan seluruh potensi yang ada ini. Sholat tahajud mudah, demi cintaku kepada Allah. Sedekah, demi cintaku kepada Allah. Sholat berjamaah 5 waktu, demi cintanya kepada Allah. Mendidik anak agar menjadi ahli surganya Allah, cintanya kepada Allah. Ujungnya kalau udah cinta, maka dia pengorbanannya semakin besar. Jangankan cuma sholat tahajud, nyawaku taruhannya demi membela agamamu ya Allah, demi cintaku kepada Allah. Para sahabat itu begitu semuanya. Rasul begitu, saya harus terlalu terdepan ya Rasul. Nah, begitu, cinta, akarnya kuat cinta ini. Kemudian al-khauf, takut. Kalau sudah mengetahui, sudah mempelajari, mengilmui, itu timbul rasa khauf, takut kepada Allah. Hati, ya amalan hati itu takut. Kenapa kita takut itu di mana? Ciri takut itu apa? Matanya berkedip-kedip, rambutnya semakin. Enggak, takut itu ada di sini. Semakin takut dengan mengetahui, mengilmui, ya, meyakini tadi ada rasa, Masya Allah, neraka ternyata ada. Beritanya dari mana? Allah. Cirinya di mana? Telah disampaikan oleh Nabi, kedalamannya 7.000 tahun. Kalau Allah oleh manusia ya menjatuhkan benda dari atas sampai ke bawah, itu sampai ke bawah butuh 7.000 tahun lamanya. Berapa kedalaman neraka? Inna yauman inda rabbika ka'alfin ya mimma ta'udun. Satu hari di neraka itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Bayangkan itu lamanya seperti apa. Dan itu khalidina fi abadan, mereka kekal abadi selamanya, nggak ada batasnya. Bayangkan, nggak sampai kita memikirkan khalidina fi abad itu nggak sampai. Selamanya, nggak ada lagi batas. Kalau kita ini ada batasnya, nampak hidup di dunia ini batasnya mati. Di alam barja batasnya hari kiamat. Di padang mahsyar ada batasnya 50.000 tahun. Lah kalau di surga neraka itu nggak ada batasnya. Khalidina fiha abadan, kekal abadi selamanya. Di mana itu? 2 tempat itulah manusia nanti akan menempati terakhir terminalnya. Nerakakah selamanya atau surga selamanya? Maka takut dengan berita-berita, takut jangan-jangan amal kita tidak diterima, ujub, riya. Ya Allah, andaikan dari 1.000 doa 1 saja dikabulkan, menjadi pemenang kita. Rasa takut. Ya Allah, jangan-jangan amalku yang sedikit ini Engkau tolak gara-gara saya telah begini dan begini. Maka ya Allah, aku mohon. Berharap akhirnya. Akar yang 4 yang besar itu berharap, ada pengharapan kepada Allah. Ar-raja, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Kiranya ya Allah, Engkau menghukum saya, maka pastilah kami adalah orang-orang yang paling berhak Engkau hukum karena kami banyak dosa. Maka Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku dengan kezoliman, dosa demi dosa. Andaikan Engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah, sungguh aku menjadi orang yang paling merugi. Memintalah kepada Allah, itu solusinya. Berharap. Akar 3 ini harus kuat dulu. Ya, di hati ini harus ditancapkan betul. Jadi enggak mudah tergoyahkan. Ini ada berita sedikit goyah imannya.
di pasar dia enjoy, ya begitu mau masuk masjid hati-hati, di masjid itu banyak coronavirus, jangan dulu ke masjid. Imannya lembek, nggak pernah dicas. Ngecasnya HP pula, dia nonton YouTube kemana-kemana, berkeliaran matanya. Udah maksiat, panah-panah setan masuk ke hatinya, menggoda setiap hari. Iya, dimaklumi dengan kondisi pandemi ini, sholatnya di rumah. Ya udahlah, setan senang. Biasanya berjamaah 5 menit, di rumah 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sifat munafik muncul. Allah memaklumi, memaklumi katanya. Gak usah taklim dulu, gak usah pengajian untuk ilmu. Lagi pandemi corona, di rumah dulu gak apa-apa. Setan kayak gitu, beritanya dari setan diambil. Gak mengambil berita dari Allah dan Rasul, yang ngambilnya berita setan terus tiap hari. Jadi setan lah. Biar dia ngantuk tuh agak berdiri sedikit. Masa materinya mantap kayak gini tidur. Nah, ini kan tetangga aja, kita orang bukan jauh ini. Ya Bapak Ibu ya. Iman. Ya. Apa yang menjadikan Abu Thalib itu neraka jahanam? Abu Thalib itu seringan-ringan siksa di neraka. Iman ada, yakin. Wong buktinya siapa yang berani ya mengusik meyakini Muhammad. Ini lawan ini Abu Thalib. Berani pasang badan paling terdepan ini demi keponakannya. Puluhan tahun diasuh, bayangkan, oleh pamannya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib neraka. Kenapa neraka? Enggak sempat dia enggak sempat mengucapkan dalam lisannya, hatinya meyakini sepenuhnya. Maka iman yang kedua ini syaratnya, baru ketiga nanti. Ya, qaulul lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Amal lisan, baca Al-Qur'an, berzikir, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu perkataan lisan. Ya. Enggak ada manfaatnya tadi. Ya, akar yang kuat kalau batangnya kecil enggak sedep lah, kuning-kuning gitu lah. Tumbuhnya itu setahun masih kecil. Kenapa? Ini penting ini. Ya. Apakah Fir'aun itu tidak percaya? Oh, percaya. Yang menciptakan langit dan bumi itu percaya. Di mana cacat Fir'aun? Di hati, sombong dia. Saya ini paling tinggi. Masuk neraka. Padahal istrinya satu rumah, istrinya ahli surga. Bahkan wanita pertama yang masuk surga, suaminya neraka jahanam. Bayangkan. Rata-rata manusia itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu, tapi cacat imannya. Bukan hanya sekedar mengaku ya Allah itu ada, tapi sampai diikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah cukup sedang pengikraran? Banyak orang-orang itu rata-rata yang enggak sholat itu sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan diulang ketika mau menikah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qubiltu nikah bimaharin halan. Islam tuh kalau mau ajab qabul cuma itu tadi, pendek. Sampai yang ketiga syaratnya. Batangnya agar kuat, nanti agar buahnya ranum segar, masak setiap saat bisa dipanen. Batang yang menentukan itu adalah amal. Amal soleh, dibangun akar yang kuat, tumbuh dalam hati iman yang mantap. Ada tawakal, ada roja, ada pengharapan, ada takut, mahabbah, niat, sabar, ikhtiar. Semuanya itu adalah hati. Iman. Ya, iman yang kuat melahirkan amalan yang baik. Maka amalul jawareh dilaksanakan dengan anggota tubuh. Salat itu anggota tubuh. Iman yang mantap maka salatnya mantap, khusyuk. Maka ciri-cirinya iman yang bagus itu adalah salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim
Khasyi'un, orang-orang beriman yang beruntung itu kalau sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, orang beriman ciri akar yang kuat itu dia menjauhkan dari perkataan dan perbuatan dari yang sia-sia. Lahun, tinggalkan itu perkataan yang enggak bermanfaat, ya, perbuatan yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ukurannya takut, kalau saya bawa ini harta ini kira-kira Allah ridho enggak ini enggak halal ini, sementara saya butuh ini. Istri saya sudah menanti-nanti ini mau belanja ini saya bawa ndak ini 7 juta halal, 3 juta haram, 10 juta saya bawa ndak ini. Iman mengatakan jangan. Allah mengawasi ma'rifatullah, hadir di iman kita ma'rifatullah. Dimanapun saja berada kamu diawasi oleh Allah, gerak-gerik kamu dimonitor oleh Allah, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dan semua dicatat oleh Allah dengan rapi. Takut, tinggalkan yang 3 juta haram. Nggak ada iman, embat aja, jangan 7 juta. 17 miliar pun diembat punya rakyat. Tas siapa itu orangnya itu? Dasar kau. Mulai kasar juga ini setelah di Pekanbaru. Kan orang Jawa saya, Solo. Ada kau-kau pula. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Ini emosionalnya sedang meledak-ledak untuk menyemangati. Kan iya kan? Sekarang baju oranye itu, Pak, rompi oranye seragam itu, dada, geram betul. Rakyat menjerit, mencekik kayak gini pula dada. Orang di penjara, orang korupsi itu sekarang bukan sebuah aib. Senang kawannya banyak, bisa main domino bareng. Ya Allah ya Rabbi, bangsaku mayoritas umat Islam terbesar dunia keadaan seperti ini. Prihatin kita sebetulnya. Iman-imannya sudah pada lepas. Ya Allah, suami nggak ada iman tuh selingkuh di mana-mana itu. Istri nggak ada iman tuh kerjaannya entah kemana-mana. Anak nggak ada iman dah, tidurnya di mana. Insya Allah. Kalau udah nggak ada iman tuh ya Allah, di kantor rusak, di rumah tangga rusak, di perdagangan. Jangankan dagang-dagang yang besar, jambu yang itu aja merusak. Imannya itu karena rusak. Jual buah itu, saya itu sering tertipu. 1 kilo betul Bu, betul. Berani diminta tanggung jawab oleh Allah, betul. Sampai di rumah ditimbang 10 gram, udah sumpah-sumpah. Itu pedagang-pedagang yang cuman labanya 1000, tapi ikrarnya itu udah sumpah-sumpahnya demi Allah. Ya Allah. Kenapa? Imannya sudah cacat. Kalau iman sudah cacat, cacat semua. Tadi kalau sudah cacat di dalam hati itu cacat, perkataannya cacat, bertetangga cacat, kalau bermuamalah cacat, semuanya cacat. Kenapa? Enggak dituntun, enggak dibimbing oleh iman. Tapi kalau ada iman, rem itu ada. Takut, jangan kamu. Enggak boleh ya. Membentak anak jangan, enggak boleh orang tua kok membentak anak. Anak itu enggak boleh dibentak, disayang. Ya Allah, kalau kita belajar pendidikan Nabi, ya Allah, Nabi itu betapa lembutnya bermain-main dengan anak-anak, asik gitu loh. Kita bermain-main sama anak nggak pernah, cuman yang keluar. Jadi gini, jadi kalau ada suami pulang, kok istri takut, anak takut, nggak tahu lah itu namanya suami apa itu. Tapi kalau suami pergi, kok istrinya senang sama anaknya senang, pertanda suami ini apa nih? Kok menakutkan gitu loh. Suami itu kan pengayom, suami itu pembimbing, suami itu menyenangkan, harmonis. Tapi kok ada suami justru rumah tangga, rumah itu keadaannya kayak ada hantu gitu loh. Menakutkan itu. Anak itu mau gerak saja takut. Kenapa? Insya Allah. Bahkan saya besok nanti mau berangkat ke Ukui sama ke mana, ke Belilas, nanti berangkat mengadakan parenting. Judulnya ayah yang bisu. Ayah bisu. Banyak ayah bisu hari ini. Kalau di luar tidak bisu, tapi kalau dalam rumah bisu. Gak pernah memberikan nasihat anak, gak beri nasihat istri. Tapi kalau di kedai kopi itu paling pinter ngomong.
dibuat-buat kalau ngomong. Begitu sampai rumah bisu. Ini banyak nanti. Kita akan bedah itu. Orang tua bisu. Ada yang kayak gini, bisu. Melihat kemungkaran itu bisu. Anaknya nggak sholat bisu. Ya, anaknya nggak bisa baca Al-Quran bisu. Ini kan ngeri kalau ada ayah bisu. Di mana kalau udah bisu? Bingung lah bisu. Baik, Pak Ibu, batangnya tadi adalah amal soleh. Amal soleh itu ya sholat, puasa, ini anggota tubuh. Zakat, mengeluarkan zakat. Iman tumbuh bagus, keluarkan zakat. Sholatnya khusyuk, jauh dari kemaksiatan, jauh dari perzinahan. Amanah orangnya, menepati janji dia. Insya Allah ya. Sholat duhanya tidak pernah tinggal, puasa Senin Kemisnya nggak pernah tinggal. Insya Allah, kalau yang kayak gini, kulu, ya insya Allah akan buahnya itu akan bisa dinikmati setiap saat. Dia menikmati, orang lain pun menikmati, senang. Bapak Ibu melihat di sebelah kanan kiri kita ini ada buah yang lebat, pasti semuanya akan mengintar. Ya Allah, mangganya lebat banget ya, nampak kali, senang, ya. Duriannya, masya Allah, buahnya. Coba kalau ibu-ibu melihat pohon yang lebat buahnya, pasti akan komentar. Senang melihat warnanya merah, ranum, kuning, senang. Begitu orang beriman ketika ditanam hatinya dengan iman, amalnya bagus, perkataannya bagus, jujur. Kalau bertetangga menjadi tetangga yang baik. Ya, khairun nasi anfaulin nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu adalah sifat beriman. Ya, masya Allah, semuanya akan baik. Insya Allah ini sekedar saja. Mudah-mudahan kalau itu sudah baik semuanya. Terpaan apapun, ujian apapun, insya Allah kita akan kokoh Bapak Ibu. Badai apapun yang datang silih berganti menerpa kehidupan kita, selama ada iman, insya Allah dia akan mengatakan Allah ajabal amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, walaisa dalika li hadin ilal mu'min. Inna asobatu dharra'u sabaru fakana khairlahu, wa inna asobatu dharra'u sabaru fakana khairlahu. Keadaan orang beriman sangat menakjubkan apabila, dan semua itu adalah hasilnya baik. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur menjadi kebaikan. Apabila ditimpa musibah, sabar dengan musibah, itu menjadi kebaikan. Jadi enggak ada masalah. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Karena waktu sholat Isra sudah belum masuk ya, 5 menit lagi. Satu lagi lah kalau ada yang mau nanyakan, enggak apa-apa. Ini panjang, kalau diteruskan pun panjang materi kita ini. Ada yang mau tanya atau cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Baik. Kalau udah cukup, mari imun kita tambah. Imun itu hanya ada di iman. Ketika imun bagus, maka insya Allah kita akan mampu menghalau virus-virus apapun ya. Virus kesyirikan, virus khurafat, virus tahayul, virus bid'ah. Bukan hanya virus corona, yang jauh lebih itu virus syirik yang paling mengerikan itu. Karena itu akibatnya fatal. Kalau corona itu udah anggap aja nggak ada gitulah. Pakai masker ya, kemudian jaga jarak, masukkan dalam pemikiran kita, corona ndak ada. Jadi kita agak, tapi kalau corona sama tetangga itu corona. Saya sakit tipes saja, ada yang menginformasikan, jangan ke rumah Ustadz dulu, Ustadz lagi kena virus corona. Aduh, saya bilang, kejam kali kau Pak, saya bilang. Enggak nengok enggak apa-apa lah, tapi jangan gitulah gitu loh. Saya tipes bukan corona, diisukan corona. Sampai terbawa kemana-mana beritanya. Jadi begitu, jadi luar biasa nih dampaknya ini. Kalau ya yang satu ini luar biasa. Baik, itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, Bapak Ibu yang di Masjid Muhajirin, semoga anak keturunan Bapak Ibu betul terus tumbuh imannya, subur imannya, terjaga imannya, dan mudah-mudahan terjaga kita dari fitnah ujian yang dahsyat di akhir zaman. Semoga kita membawa mati dengan iman.
ya, membawa mati dengan iman. Dengan iman mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Allah di surga insyaallah. Dan semoga sisa-sisa umur kita ini menjadi umur yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.